Halo, kembali lagi dengan Audi di Autonet Max, dan kali ini gue ada di Jepang, tepatnya di Shimoyama, di markasnya Lexus. Di event kali ini kita diundang oleh Lexus Indonesia untuk merasakan apa yang disebut dengan Lexus Driving Signature. Apaan sih itu? Intinya itu adalah test drive mobil-mobil Lexus, di mana kita akan melihat kekasannya dari si Lexus ini sendiri. Kita akan cobain NX, UX, LM, GX, dan beberapa mobil rahasia. Apakah itu? Ntar kalian lihat aja di video ini. Tertarik? Cek terus video ini. Everything 80 wheel. Look rugged. Nah, sebelum kita nyoba mobilnya, mau cerita dikit nih tentang sirkuit Shimoyama. Sirkuit ini sendiri berlokasi di Toyota Technical Center Shimoyama, Prefektur Aichi atau Provinsi Aichi di Jepang. Lokasinya sendiri sekitar 60-an kilometer dari Nagoya City. Nah, sirkuit yang kita akan coba ini sendiri adalah sirkuit nomor 3 di komplek ini. Sirkuit ini disebut sebagai Country Road, atau terkenalnya kata mereka disebutnya Mini Nürburgring. Wes, keren kan? Panjangnya sekitar 5,3 km, dan kenapa disebut Mini Nürburgring? Karena dia mengambil beberapa elemen desain dari Nordschleife-nya Nürburgring. Tracknya sendiri katanya itu elevasinya berbeda. Dia bisa naik turun sampai satu titik ke satu titik lain, tuh bedanya sampai 75 meter bedanya. Dan ada beberapa blind spot yang langsung belok, maupun radius beloknya juga bisa berubah jadi makin tajam. Selain itu juga beberapa permukaan aspal juga dibikin variatif. Ada yang bergelombang, ada yang mulus, ada yang kasar, dan semuanya dibikin untuk bikin mobil waktu riding di sini ya itu unsettle, kayak goyang-goyang gitu loh. Karena peruntukan sirkuit ini dasarnya adalah sirkuit untuk testing, bukan sirkuit untuk balap. Dan karena sirkuit ini baru dibuka April tahun ini, kita termasuk media global pertama loh yang nyobain sirkuit ini. Bangga nggak? Bangga dong, sombong kita. Oke, sekarang kita mulai aja. Kita langsung cobain si Lexus UX yang saat ini dijual di pasaran. Rasanya seperti apa di sirkuit Shimoyama ini? Stay tune terus di video ini. Oke, sekarang kita langsung nyetir si UX 300. Ini versi hybrid. Jadi kita akan coba lakukan pemanasan lap dulu, dan sekaligus membiasakan ini adalah UX yang dijual di pasaran. Nanti kita akan coba UX yang versi improvement ya. Rasanya seperti apa? Cek terus ya. Oke, ini kita coba di sirkuit Shimoyama ya. Ini kebetulan kita coba ini adalah country roadnya, jadi dia ada jalanan yang bumpy-bumpy-nya kayak gini. UX sama ini sebenarnya dibilang apa namanya kaku-kaku banget juga enggak, tapi dia agak lebih comfort, lebih nyaman, dia lebih bisa meredam dengan baik. Nanti kita akan cobain si yang apa ya namanya, model year change-nya lah, katanya sudah diperkuat sasisnya segala macam. Kita akan rasain bedanya seperti apa. Tapi yang pasti UX ini nih masih kerasa compact, masih kerasa khas Lexus ya, lincah gitu kan. Dia dibawa di sirkuit ini enak banget, tekak-tekuk kanan kirinya. Cuman memang drivingnya nih masih lebih ke comfort daripada ke fun. Kita cobain ya. Oke. Jadi di beberapa tikungan tuh si UX ini yang kalau versi standar yang sekarang dijual itu masih kerasa kayak ngebuang, ya nggak sampai gimana banget, tapi body kita tuh masih kerasa slide gitu loh ke samping gitu. Cuman memang karakter mobil-mobil Lexus ya tetap, biarpun ada perpindahan apa namanya bodinya, tapi gradual, halus banget, nggak kasar gitu loh. Setirnya masih kerasa agak ada lossnya di tengahnya. Nah, sekarang giliran kedua adalah mencoba si UX improvement. Rasanya seperti apa? Pasti ada beda-bedanya sih. Soalnya katanya mobil ini diimprove kekakuan keseluruhan rangkanya. Kita coba yuk, kayak gimana ya. Oke, sekarang kita nyobainnya yang improvement. Langsung kerasa di pertama adalah steeringnya lebih direct. Mobilnya kerasa lebih nurut. Mobilnya kerasa lebih compliance-nya juga di jalanan jelek ini. Kalau tadi si UX yang sebelum ini kerasa lebih mental belakangnya, ini kerasa lebih dep. Dan kayak tight gitu loh steeringnya, jadi kalau dipegang tuh kayak mobil itu responnya bagus gitu loh. Kita coba agak kenceng dikit ya. The suspension rebound also different. The rebound is more stiff.
langsung ngambilnya nih lebih enak mobil ini tuh. Jadinya lebih sporty, tuningannya lebih pas, kakunya juga lebih kerasa banget. Kalau UX tadi kita ya oke, this is Lexus, tapi begitu ini langsung wow, ya, langsung beda banget dan kita nyengir, senyum gitu loh ibaratnya. Gila benar improvementnya. Stability also better. Yes. It's more direct. It's more the body wave, the body dynamic at the rear is more controllable. Yes. It's not bouncing a lot, but it's still comfortable. That's good. Thank you. It's really good. Nah, dengan setup seperti ini, jadi memancing mobil ini untuk dipush lebih jauh. Nggak kerasa nyetir yang versi improvement ini kerasa lebih cepat maunya. Karena dia melahap tikungan dengan amat baik dan lebih stabil gitu loh jadinya tuh. Kerasa banget, benar-benar kerasa banget beda. Pengen banget ngeliat improvement ini nanti ada di market kita seperti apa. Really nice. The rebound is just nice. Oke. Beda Pak, rasanya Pak tadi ya. Reboundnya sebelumnya kan lebih ngayun nih Pak ya. Ini kayak lebih ditahan, lebih bouncy lah. Ini kayak lebih tahan. Stroke-nya ditahan. Spring rate kayak lebih tebal, lebih kaku, tapi stroke-nya main gitu. Oh ini enak Pak. Saya tadi nyengir dulu nih mainin ini. The problem is you tend to speed up using this car. It's fun. See? Suddenly I just I become quicker than him. Really hard to enjoy. Ya, I do enjoy it. Nah di tikungan yang agak ngebuang ini nih, wah kerasa banget. Poise-nya, balance-nya mobil ini tuh langsung kerasa banget bedanya dibanding versi sebelum improvementnya. 問題あるの楽しすぎちゃってスピードが出ちゃって前の車追いついちゃうとこですね。 Jadi ya kesimpulan buat si UX improvement ini, jadi driving enjoyment-nya, driving dynamic-nya improve jauh banget. Jadi dia makin kerasa lebih refine, makin kerasa lebih tajam, dan juga makin kerasa kayak mobil-mobil Eropa jadinya. Well done Lexus, well done. One other point is you don't move too much in the seat compared to the previous one. The previous one you just kind of throw it away, left and right. This one is more fixing in your seat. Nah sekarang kita nyobain si NX tapi yang versi improvementnya. Jadi tadi langsung begitu dari parkiran ke sini aja langsung kerasa setirnya, bobotnya udah beda. Terus kayaknya feel suspensinya harusnya beda nih. Habis ini kita langsung masuk sirkuit, ya kan? Rasanya seperti apa? Gue berharap banyak dia bakal kayak si UX. Jadi benar-benar kerasa banget improvementnya. Oke. Jadi begitu langsung nyobain, langsung kerasa bahwa si NX yang ini lebih tight, setirnya lebih nurut, nggak banyak koreksi di tengah-tengah. Terus suspensinya sendiri juga lebih main ya, bukan lebih main ini jelek ya, bukan mentul-mentul gitu, tapi kayak lebih meredam dengan baik. Dan sekarang kita masuk ke jalanan ini, oh ya beda, ini beda sekali tuh. Dia kerasa lebih planted biarpun jalanannya seperti ini. Kalau sebelumnya masih kerasa lebih kayak floaty dikit gitu. Kalau ini kayak lebih, ini lebih bisa di push. Dan respon throttle juga lebih kerasa direct, lebih berani nge-push mobil ini ujung-ujungnya. Jadi impresinya tuh langsung kerasa kayak dua mobil yang berbeda banget. Biarpun secara platform nggak ada perubahan sama sekali. Jadi mereka menambahkan beberapa penguatan, beberapa titik penguatan di bagian depan, tengah, di tunnel tengah juga, dan di bagian belakangnya. Dan semua itu berimprove pada kekakuan bodinya sendiri. Dan otomatis suspensi dan steering segala macamnya, inputnya itu dibikin supaya linear, supaya jadi satu tuh. Berarti ini jauh gini tuh steering bisa ditahan, terus mobilnya ngikut terus. Benar-benar beda banget. Dan lagi-lagi ya, kalau mobil enak tuh kita pasti nyetirnya senyum. I'm smiling. I'm smiling. Big improvement ya? Yeah, big improvement. Yeah. Oh, this is really nice. Oh
Oh yeah. The body didn't move. Oh, yes, that's right. The body didn't move. The body is stable. Yeah. Okay. The up and down also more stable. Yeah. Enak Pak, kerasa ya di belakang juga ya. Nggak terlalu kelempar kan Pak jadinya kan. Wah enak nih Pak. Padahal saya kenceng loh Pak tadi tuh. Oh nice. Good. Nice. Yeah. Oh, very stable. Yeah. Very stable. Yeah. Too bad, only one lap. Sorry, man. It's okay. Wakarimashita. Oh, really nice. Oke, sekarang kita lagi nunggu giliran. Kita lagi nyobain si Lexus GX. Ini leather frame SUV gede, tapi nggak gede-gede, nggak segede LX ya. Ini rasanya bakalan beda nih, mobil-mobil kayak gini biasanya di off-road banget. Ini kita coba bawa ke sirkuit, rasanya seperti apa? Cek terus video ini. Oke, sekarang kita masuk sirkuit bersama si Lexus GX. Ya ini leather frame sih, kerasa. Barusan modenya kita coba ganti jadi Sport Plus ya. Jadi rasanya seperti apa? Kita masuk nih. Masuk dalam tikungan. Ya leather frame sih kerasa sih memang sih. Tapi nggak segitunya sih sebenarnya. Kita push dikit ya. Wah, dan ini masih bensin ya. Jadi kerasa banget. Mechanical-nya nggak pakai bus-bus apa-apa lagi. Enggak loh. Oke loh ini. Ya oke lah. Body roll ada main di belakang, tapi oke loh ini. Kita masuk dikit. Wow, oke. Nah, sekarang kita masuk jalanan jelek. Nah, ini sih nggak kerasa banget ini. Di push kayak gini nih, mobil leather frame punya kelebihan. Enak banget ngelibas jalanan jelek kayak gitu. Terus begitu di push lagi sedikit, respon engine-nya juga masih oke. Dan kita cobain stability-nya sih bagus loh buat mobil yang seukuran segede gini dan leather frame yang biasanya kita identik dengan mobil yang begitulah gitu kan, ibaratnya kan driving-nya ini stabil banget ini. Oke, masuk tikungan. Ya harus agak sedikit lebih dalam ya, mobil agak panjang tapi masuknya lagi masih oke. Jadi impresinya memang bukan nggak seperti mobil monokok gitu, nggak setajam mobil monokok, cuman dia masih membawa atau menjaga elemen kenyamanan khas Lexus, sama mereka berusaha menambahkan elemen fun-nya sendiri dari sebuah Lexus. Jadi setirnya tuh masih cukup komunikatif, suspensinya masih bisa meredam, bodinya juga masih lumayan nempel gitu loh buat mobil segede gini. Ini agak di luar ekspektasi sih. Biasanya mobil leather frame gini kalau kita push gitu tuh biasanya udah keteteran kemana-mana gitu. Ini enggak, surprisingly. Cuman memang nggak bisa dibandingkan sama kompatriotnya yang berbodi monokok. Kerasa sih Pak sebenarnya ini, yang traksinya kerasa sih Pak di depannya sih. Suaranya enak. Kalau di push kerasa sih, body waving-nya kerasa juga. Jadi kira-kira itu experience kita mencobain si Lexus GX di sirkuit Shimoyama Jepang.
Oke, mobil selanjutnya yang ditunggu-tunggu. Gimana rasanya nyetir Lexus LM alias Alphard-nya Lexus lah ibaratnya di sirkuit. Rasanya seperti apa? Kita cobain. Menarik nih pasti. Oke, sekarang kita nyetir, kita langsung masuk sirkuit. Lagi-lagi ya, di sirkuit ini, di Shimoyama ini kita nggak ngetes performance. Jadi yang kita tes lebih ke dinamiknya dari sebuah kendaraan ini sendiri. Dan si LM ini sih langsung kerasa Lexus banget. Dia tenang, dia nyaman, gantiannya empuk banget. Gila sih, nyaman banget nih. Nah, oke, kita masuk tikungan, kita push dikit. Oh, surprisingly buat MPV segede gini nih masih oke loh. Oh, oke loh ini. Ya oke lah, dia bukan mobil yang paling direct gitu, tapi di bawah tuh masih oke. Ya kerasa sih kalau dipakai belok sih, kerasa ada geblokan gede di belakang ya. Kerasa banget nih. Tapi linearitas setirnya segala macamnya masih oke. Dan dia, nih ya kita masuk jalan jelek ya. Nah, dia oh ya ampun, jalanan ini gak kerasa dong tuh. Jalanan jeleknya gak kerasa banget. Bener-bener comfort banget. Tapi masih bisa di push dikit gitu loh. Ini kebetulan kita bawa Pak Bansar dari Lexus. Gimana Pak di belakang Pak? Sangat nyaman katanya. Padahal saya lumayan pecicilan nyetirnya ini. Nah ini karakteristik sebuah Lexusnya ini benar-benar dituangkan di LM. Jadi nggak heran juga di Indonesia ini penjualan LM sekarang paling tinggi dibandingin semua model-model Lexus lainnya. Apalagi kalau kalian duduk di belakang. Masih enak Pak? Saya kenceng loh Pak ini. It's stable, it's very stable. Oke. Di kecepatan tinggi ini juga kerasa banget si LM ini bener-bener stabil. Tadi 100-110-an gitu tuh sempet dapet. Enak loh, bener-bener nyaman banget. Dia meredam padahal ini jalanan si Shimoyama ini kan buat testing ya. Jadi jalanannya banyak yang dibikin kayak patchy atau bergelombang gitu tuh gak kerasa, bener-bener gak kerasa sama sekali. Jadi emang ya kayak bener-bener kayak business class atau first classnya pesawat tapi ditaruh di jalanan gitu loh. Jadi kayak 4 roda gitu loh. Gile. Dan ternyata sensasi nyetir ini di sirkuit tuh unik. Karena biarpun sampai gimana ya, biarpun dia kerasa kayak gede gitu, tapi seru aja gitu. Kayak sesuatu yang berbeda jadinya bawa mobil ini. Nah, cuman di tikungan yang patah gini nih ya, hairpin yang patah banget ya, ini kerasa nih. Wow, dia kerasa, tapi nggak sampai yang buang gimana banget sih. Memang kerasa sih. Oke, itu sensasi nyetirnya si LM di sirkuit Shimoyama Jepang. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulannya si Lexus Driving Signature kali ini. Apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya, Lexus berusaha membawa sesuatu yang berbeda kepada mobil-mobilnya. Sekarang mobil-mobilnya dibuat menjadi lebih fun, lebih linear, lebih menyatu dengan pengendaranya. Tapi tentu saja tiap mobil punya karakteristik yang berbeda-beda. UX NX mungkin agak mirip, monokok, lebih fun gitu kan. LM punya karakter kehalusan tersendiri, bahkan GX pun punya karakter kehalusan ala-ala leather frame yang berbeda. Tapi intinya semuanya ingin diselaraskan, semuanya Lexus ingin mobilnya itu lebih punya komunikasi dengan pengemudinya, lebih punya karakter, dan lagi-lagi akan lebih fun ke depannya. Kita tunggu saja ya, improvementnya nanti akan jadi mobilnya seperti apa dan mungkin akan dibawa ke Indonesia, nanti kita coba langsung di Indonesia. Oke, thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik subscribe, like, dan jangan lupa komen. Tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonet Max. Audi sign off, bye-bye.